Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillah, mari selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas termasuk pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini, yang insya Allah pada kesempatan sekarang ini kita akan mempelajari bersama tentang fikih muamalah, yaitu tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, tengadahkan kedua tangan, berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Agama Islam berisi tentang akidah, tentang akhlak, kemudian berisi juga syariah. Syariah sendiri terbagi menjadi syariah dalam beribadah, kemudian syariah dalam bermuamalah. Kemudian dalam bermuamalah terbagi menjadi hukum pidana atau hukum perdata, kemudian politik, kemudian ada ekonomi dan finansial. Untuk ekonomi dan finansial ini ada beberapa macam praktik. Yang pertama ada asuransi, ada perbankan, kemudian ada lagi pasar modal, ada juga sewa, ada juga pegadaian, ada juga sektor real, di mana dalam sektor real ini terkandung di dalamnya koperasi dan lain-lain, dan masih banyak lagi ekonomi dan finansial yang lain di dalam Islam. Muamalah, pengertian muamalah berasal dari kata muamalatun. Muamalatun merupakan isim masdar dari kata amala yu'amilu muamalatan. Apa itu muamalatan? Muamalatan artinya adalah saling bertindak, saling berbuat, atau saling mengamalkan. Pengertian muamalah menurut istilah, muamalah dapat diartikan dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, Dr. Abdul Sattar Fatullah Sa'id dalam kitab Al-Mu'amalatu fil Islam halaman 12 mendefinisikan bahwa muamalah adalah hukum syar'iyah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, talak, iddah, hibah dan hadiah, wasiat, warisan perang, dan lain sebagainya. Muamalah dalam pengertian sempit, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan muamalah, yang salah satunya adalah Khudori Baik. Mendefinisikan muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
Kemudian ahli yang lain yang bernama Rashid Ridho mengartikan muamalah sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Perbedaan muamalah dalam arti sempit dan luas adalah dalam cakupannya, di mana dalam muamalah pengertian luas mencakup munakahat, warisan, politik, pidana, dan lain-lain. Sedangkan muamalah dalam pengertian sempit hanya membahas tentang ekonomi atau iqtisadiyah. Ruang lingkup fikih muamalah dalam arti sempit. Yang pertama ada harta dan uqud atau akad-akad, buyuk tentang jual beli, arwahan tentang pergadaian, hiwalah tentang pengalihan hutang, asulhu tentang perdamaian bisnis, ad-doman tentang jaminan atau asuransi, syirkah tentang perkongsian atau kerjasama, wakalah tentang perwakilan, wadiah tentang penitipan, ariyah tentang peminjaman, ghasab perampasan harta orang lain dengan tidak sah, syuf'ah hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah. Ada lagi mudorobah, syirkah modal dan tenaga, kerjasama modal dan kerjasama tenaga. Musakot, syirkah dalam pengairan kebun. Ada lagi muzaro'ah, kerjasama dalam bidang pertanian. Kafalah, penjaminan. Taflis, jatuh bangkrut. Al-hajru, pembatasan bertindak. Ada bai'ul murabahah, ada bai'us salam, ada bai'is tisna, ada juga bai' muajjal dan bai' taqid. Ada lagi bai' syaf dan konsep uang. Ada lagi urbun atau panjer atau DP, ijarah sewa menyewa, riba, sukuk atau surat utang. Ada lagi faraid tentang warisan, luqtah atau barang tercecer, waqaf, hibah, wasiat, ikrar. Ada lagi kismu fa'i wal ghanimah, pembagian fa'i dan ghanimah. Ada lagi tentang pembagian zakat, ada lagi tentang pembebasan hutang atau ibrok, ada lagi muqasos yaitu diskon, ada lagi kharaj atau jizyah, ada lagi tentang baitul mal dan lain sebagainya. Ruang lingkup fikih dalam arti sempit saja mencakup 42 hal, apalagi ruang lingkup fikih muamalah dalam arti yang luas. Kemudian ruang lingkup fikih di era modern masih ditambah dengan perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, ada baitul mal wat tamwil atau BMT, ada lagi koperasi, pegadaian, ada lagi multi level marketing syariah atau MLM syariah, ada lagi moneter atau fungsi uang, ada lagi kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan lain-lain. Memahami hukum muamalah maliyah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Namun untuk menjadi expert atau seorang ahli dalam bidang ini hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada yang memahami secara expert atau menjadi seorang ahli, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Muamalah, jual beli. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Dalil tentang jual beli yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bazar
Ayyul kasabi atyabu, pekerjaan apakah yang paling baik? Qala, Rasulullah bersabda, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Dalam qaul yang lain, afdhalul kasabi at-tujar, sebagus-bagus pekerjaan adalah jual beli. Kemudian pengertian jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berarti tukar menukar. Sedang menurut istilah, jual beli adalah tukar barang dengan uang, atau juga berarti melepaskan hak kepemilikan, kemudian saling rela. Dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun jual beli yang jumlahnya ada 3. Apa saja? Yang pertama, pelaku. Siapakah pelaku jual beli? Pelaku jual beli adalah penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli menurut syariat Islam kedua-duanya disyaratkan harus akil balik atau dewasa. Kemudian rukun jual beli yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Yang pertama, suci. Yang kedua, bermanfaat. Kemudian dimiliki, bisa diserahkan, kemudian terukur. 1 karung, 1 kilo, 1 liter, dan lain sebagainya. Kemudian rukun yang ketiga itu adalah akad. Apa itu akad? Suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Perilaku atau sikap penjual pembeli. Penjual dan pembeli harus berlaku benar atau lurus, kemudian menepati amanah, kemudian jujur, kemudian harus memberlakukan khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Nah, khiyar ini terbagi menjadi 3. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Apa itu khiyar majelis? Penjual dan pembeli boleh membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam tempat yang sama. Contohnya adalah seperti kita lihat di minimarket, ya kan? Ketika kita masih di situ kita boleh ambil apa saja, kan? Tapi ketika kita ingin membatalkan, balikin lagi nggak masalah, nggak jadi beli. Kemudian khiyar syarat, seperti contohnya adalah saya ingin membeli burung berwarna putih yang bisa berkicau, akan tetapi saya diberi oleh penjual tersebut burung berwarna putih tapi tidak bisa berkicau, maka saya boleh membatalkan. Kemudian khiyar aib, terdapat sebuah cacat atau kerusakan pada benda yang diperjualbelikan. Beli mobil baru atau motor baru atau handphone baru, akan tetapi ada cacat, misalnya handphone nggak bisa dicas, atau mungkin touchscreen-nya nggak berfungsi dan lain sebagainya, maka itu boleh dikembalikan. Macam-macam khiyar majelis, hak pilihan ketika di tempat jual beli, hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat atau majelis jual beli. Apabila keduanya telah terpisah dari majelis akad tersebut,
maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktunya berlaku hak khiyar tersebut cukup lama. Kemudian yang ketiga, khiyar aib, hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Instrumen jual beli dalam pasar. Ada beberapa model jual beli yang berada di pasaran. Yang pertama, salam. Apa itu salam? Pesanan dengan uang lebih dulu, yaitu transaksi jual beli di mana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Kita transfer dulu, bayar dulu, baru barang dikirim. Itu dalam Islam namanya salam. Yang kedua, istisna, pesanan dengan uang belakangan, ya, atau COD-an nih. Jadi akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Misalnya ya, saya pesen dibikinin almari. Nah, almarinya udah jadi, baru kemudian uangnya saya bayar. Kemudian rohan atau gadai, yaitu transaksi menggunakan akad gadai. Ada lagi murabahah, menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Nah, ini biasanya dipakai oleh biro jasa, ya kan? Biro jasa yang jalan nanti ya dapat uang jasanya. Kemudian yang ketiga, ijaroh atau kontrak, yaitu suatu kontrak sewa yang kemudian menjadi transaksi jual beli ketika penyewa menggenapkan pembayaran pada akhir kontrak. Nah, ini biasanya rumah cicilan atau ijaroh. Nah, ketika pada cicilan terakhir atau motor dengan pada cicilan terakhir, maka motor tersebut menjadi hak milik orang yang menyewa. Ada beberapa macam transaksi yang dilarang. Yang pertama, semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. Misalkan jual beli manusia. Ya. Ada lagi jual beli arak atau miras, jual beli narkoba dan lain sebagainya. Kemudian riba, penipuan atau kecurangan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian, penimbunan barang atau ihtikor. Ada lagi monopoli, rekayasa permintaan. Kemudian ada lagi suap, ada lagi ta'alluq, artinya penjual membeli kembali dengan syarat pengurangan harga. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai'ul inah. Ada talaki ar-rukban, mencegat petani atau penghasil sebelum sampai ke pusat penjualan tanpa tahu harga pasar. Kemudian jual beli pada sholat Jumat, ya, jual beli pada sholat Jumat. Ini jelas sekali melanggar firman Allah dalam Quran surat Al-Jum'ah, ya. Di sana Allah mengatakan wadarul baik, dan tinggalkanlah jual. Artinya pada saat sholat Jumat. Adapun setelah pulang Jumatan kemudian kita jual beli lagi, itu tidak apa-apa atau diperbolehkan. Demikianlah penjelasan pagi ini tentang jual beli. Untuk tugas silahkan kalian nanti buka dan kerjakan LKS halaman 24 yang latihan 1-5
Kemudian penilaian harian 1 sampai 5. Jawaban saja kalian tulis di buku catatan. Kemudian foto dan kirim ke BA 0822 1390 4926 atau WA-nya Pak Salim. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelas. Demikian penjelasan dari Bapak. Untuk minggu depan Bapak lanjutkan tentang riba dalam pandangan hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.